Minggu ini kita masuk ke bahagian yang kedua daripada siri pelajaran kita dari kitab Efesus, dan hari ini kita akan merujuk kepada Efesus pasal 1 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23 dengan tema besar menebus masa. Bahagian kedua, saya ingin memberikan tajuk bahagian ini yaitu doa pencerahan ilahi. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-15 dan 16 dikatakan bahwa ada doa daripada Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus. Dan doa ini adalah akibat daripada apa yang telah dikongsikan oleh Rasul Paulus di bahagian pertama daripada pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14, bila mana Paulus telah mengongsikan mengenai berkat-berkat rohani bagi Anda dan saya yang ada di dalam Yesus Kristus. Berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus telah pun dikongsikan sebelumnya di minggu yang lalu bagi kita, dan itu tidak dapat ditandingi. Berkat itu tidak akan datang dengan sendiri kalau tidak ada Tuhan Yesus Kristus. Dengan kata lain, hanya apabila seseorang itu memiliki Yesus Kristus di dalam hati, menerimanya sebagai Tuhan dan penyelamat di dalam hati, maka Anda akan mengalami berkat-berkat yang telah pun dikongsikan oleh Rasul Paulus. Yang menariknya adalah selepas perkongsian mengenai berkat-berkat rohani bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus, maka Paulus terus berdoa, didorong untuk berdoa untuk jemaat di Efesus supaya mereka akan mengalami paling kurang ada 4 perkara di dalam kehidupan berjemaah di Efesus. Mereka tidak putus-putus didoakan, mereka tetap didoakan dan diingat di dalam doa. Yang menarik perhatian juga adalah bahwa doa tidak pernah tamat tempo. Semua mengatakan doa tidak tamat tempo. 1, 2, 3. Doa tidak tamat tempo. Reload Anda akan tamat tempo. Lessons memandu Anda akan tamat tempo. Road text Anda akan tamat tempo. Kehidupan manusia akan tamat tempo. Tetapi doa yang diutarakan, disampaikan kepada Tuhan tidak pernah tamat tempo. Tuhan akan pegang, Tuhan akan simpan, dan tepat pada waktunya Tuhan akan menjawab sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Apa yang Anda alami pada hari ini mungkin adalah hasil daripada doa-doa mereka yang telah terdahulu. Apa berkat-berkat yang kita terima pada hari ini adalah hasil daripada doa-doa mereka yang telah mendahului kita mungkin beberapa puluh tahun sebelum ini. Ketika Anda berada di sini, Anda adalah hasil atau jawaban Tuhan untuk doa orang lain. Keberadaan orang lain yang mungkin telah didoakan oleh sesiapa termasuk Anda adalah jawaban Tuhan untuk doa-doa orang lain. Siapa tahu keadaan Anda sekarang juga adalah hasil doa Anda untuk beberapa waktu yang lalu. Mungkin 1, 2, 3, 10 tahun yang lalu. Atau mungkin 1, 2 jam yang lalu. Sebab doa tidak pernah tamat tempo. Oleh sebab itu ada dorongan untuk terus-menerus berdoa. Dan biarkan Tuhan menentukan waktunya untuk menjawab doa-doa ini. Rasul Paulus mendoakan jemaat di Efesus di dalam ayat yang ke-15 dan 16 dan selanjutnya. Tidak putus-putus bersyukur tentang gereja Efesus dan jemaat di Efesus. Dan menyebut jemaat di Efesus di dalam doanya. Karena dia tahu bahwa ada perkara-perkara besar yang Tuhan boleh lakukan di dalam kehidupan jemaat di Efesus untuk kemuliaan Tuhan. Dan untuk itu saya ingin kongsikan kepada Anda ada 4 bahan doa Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus
juga untuk seluruh gereja. Dan Tuhan boleh menjawab doa ini bukan saja untuk jemaat di Efesus. Tuhan boleh menjawab doa ini di All Saints Cathedral untuk jemaat jam 11.45. Dia boleh menjawab doa ini di semua gereja. Dia boleh menjawab doa ini di semua jemaat, setiap waktu, pada zaman yang berbeza. Karena doa tidak pernah tamat tempo. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Hal pertama atau bahan pertama doa Rasul Paulus adalah terdapat di dalam ayat yang ke-17, yaitu pencerahan pengenalan akan Tuhan. Dikatakan, aku berdoa semoga Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa kemuliaan, memberimu roh kebijaksanaan dan wahyu untuk mengenalinya. Untuk mengenal Tuhan, di dalam bahasa Alkitabnya kenal atau tahu, ini melibatkan hubungan. Apabila Alkitab berkata, dan Adam mengenal Hawa, bermaksud akan ada hubungan di antara keduanya. Apabila kita berbicara tentang mengenal Tuhan, itu bukan sekadar tahu di intelek kita, tetapi mengenal dan memiliki hubungan pribadi di dalam hati dengan Tuhan. Hari ini ramai orang boleh belajar teologi, atau dalam perkataan teologia itu ada dua perkataan lain, yaitu theos yang berarti Tuhan dan logos atau perkataan mengenai kata-kata. Jadi bila bercakap tentang teologi, itu berbicara tentang kata-kata dan pengajaran, pelajaran mengenai Tuhan. Ramai orang boleh saja tahu mengenai Tuhan. Ramai orang boleh saja belajar teologia, tetapi apabila mereka belajar mengenai teologi, mengenai Tuhan, mereka akan miss theos di dalam teologi itu. Dan oleh sebab itulah maka ramai orang pandai berteologi hari ini, bercerita, bercakap, berbincang tentang teologi, tetapi tidak pun kenal Tuhan. Mereka hanya melihat dari sudut intelektual, dari sudut ilmiah dan sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sedangkan untuk mengenal Tuhan menurut ayat 17, sekurang-kurangnya ada dua perkara yang diperlukan. Yang pertama adalah dikatakan memberimu roh kebijaksanaan. Semua kata kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu lebih daripada kepandaian atau pengetahuan. Hikmat itu lebih daripada sekadar pengetahuan. Sebab hikmat ini adalah datang daripada Tuhan. Bukan sesuatu yang dipelajari biasa-biasa, tapi datang daripada isi hati Tuhan. Sebab itu Alkitab berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, bukan pengetahuan semata-mata. Karena ramai orang ada pengetahuan, termasuk di luar sana dengan hormat, tetapi belum tentu ada hikmat di dalam pengetahuannya, kalau tidak ada takut akan Tuhan. Jadi kalau sekadar tahu, ada pengetahuan, ada kepandaian, ada ilmu. Kalau tidak ada takut akan Tuhan, tidak ada hikmat, tidak ada wisdom, tidak ada kebijaksanaan di dalam kepandaian itu. Sebab itu ramai orang coba mendekati Tuhan secara ilmiah, coba mengerti Tuhan secara ilmiah, secara pelajaran, secara teologi termasuk. Tapi kalau tidak ada hikmat dan takut akan Tuhan dalam belajar mengenai Tuhan, kita tidak boleh mengenal Dia. Karena hanya orang yang takut akan Tuhan akan memiliki hikmat untuk mengenal siapa Tuhan itu. Jadi Paulus berdoa supaya jemaat di Efesus akan memiliki kebijaksanaan atau hikmat untuk mengenal Tuhan. Dan hikmat atau kebijaksanaan ini datangnya dari sorga, bukan datang daripada pengetahuan manusia yang tercemar. Sepintar-pintar seseorang,
Kalau tidak ada hikmat Tuhan di dalamnya, akhirnya menjadi kebodohan juga. Sebab itu penting untuk mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Penting untuk memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus secara pribadi di dalam hati, supaya akan memiliki hikmat untuk mengenal Dia. Selain daripada kebijaksanaan, ada satu keperluan lain untuk mengenal Tuhan, yaitu wahyu atau revelation daripada Tuhan, penyataan daripada Tuhan. Kalau Tuhan tidak menyatakan siapa Dia kepada manusia, tidak mungkin manusia akan mengenal siapa Tuhan itu. Sebab itu, Yesus Kristus perlu turun ke dalam dunia, menjadi sama seperti kita, supaya akhirnya manusia akan mengenal siapa Tuhan itu melalui kepribadian Tuhan Yesus Kristus. Kalau orang tidak kenal Tuhan Yesus Kristus, tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus, bagaimanapun hebatnya, bagaimanapun caranya, tidak mungkin seseorang mengenal siapa Tuhan itu. Karena hanya melalui Yesus Kristus, gambar wujud Allah, yang dapat menyatakan 100% siapa Allah yang tidak kelihatan ini. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebab itu diperlukan wahyu, diperlukan revelation, bukan saja sekadar kebijaksanaan, tetapi juga wahyu daripada Tuhan untuk mengenalnya. Supaya apabila kita berdoa, supaya jemaat kita kenal siapa Tuhan itu. Kita berdoa juga supaya mereka memiliki, diberikan roh kebijaksanaan dan wahyu daripada surga untuk mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Kalau Yesus tidak turun ke dalam dunia, orang tidak akan mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Dari dahulu orang mencari dengan gambaran dan sebagainya. Akhirnya bila Yesus turun ke dalam dunia, Dia memberitahu dan menyatakan gambar wujud Allah 100%. Siapa Allah itu? Jadi kalau kita mau mengenal Tuhan, pencerahan pengenalan akan Tuhan hanya terdapat di dalam Yesus Kristus melalui kebijaksanaan atau hikmat dan wahyu daripada Tuhan. Yang kedua, doa Rasul Paulus adalah dalam ayat yang ke-18e, pencerahan panggilan Tuhan. Semoga Allah menerangkan mata hatimu untuk mengetahui harapan daripada panggilannya. Semua kata panggilannya. Belum betul-betul kena panggil. Panggilannya. Saudara-saudari, limpah kemuliaan warisannya dalam orang yang saleh. Kita akan lihat ayat itu kemudian. Tapi mari kita berikan perhatian pada perkataan panggilan. Perkataan panggilan ini adalah panggilan daripada Tuhan supaya kita ini paling kurang mengalami dua perkara. Panggilan yang pertama adalah panggilan untuk diselamatkan. Semua kata diselamatkan. Bila kita dipanggil oleh Tuhan supaya kita diselamatkan, berpindah dari alam maut kepada kehidupan, daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib, daripada destinasi menuju ke siksa kekal sampai kepada destinasi, berpindah kepada destinasi menuju kepada kehidupan kekal. Semua ini adalah akibat daripada panggilan Tuhan untuk kita. Kita dipanggil untuk diselamatkan terlebih dahulu. Dipanggil untuk bertemu dengan Tuhan. Dipanggil untuk memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan melalui Yesus Kristus. Itu panggilan yang utama, panggilan keselamatan. Kita harus dipanggil oleh Tuhan dan mendengar panggilannya, memberi tindak balas terhadap panggilannya untuk diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Bagi Anda yang belum menyahut panggilan untuk diselamatkan, dengar baik-baik supaya Tuhan akan bertindak di dalam usaha untuk menyelamatkan Anda, berpindah daripada alam maut kepada kehidupan, berpindah daripada sekadar beragama Kristen kepada kehidupan yang memiliki komitmen sebagai murid
Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, bukan saja soal panggilan untuk diselamatkan, tetapi juga soal panggilan untuk melayani. Setiap orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat, mereka telah diberikan sekurang-kurangnya ada satu karunia rohani untuk dipakai, digunapakai, melayani di dalam konteks tubuh Kristus dalam gereja lokal. Tidak ada yang boleh diam-diam. Anda telah diberikan karunia yang perlu dipertajamkan, dilatih selanjutnya untuk melayani bersama-sama. Kita diajar untuk melayani, bukan dilayani. Bila Anda datang ke gereja setiap minggu dan menunggu untuk dilayani, dalam satu pihak mungkin betul, karena Anda adalah jemaat dan perlu dilayani oleh para pelayan jemaat, para pelayan Tuhan, betul. Tetapi kalau berpuluh tahun Anda telah berada di dalam gereja dan asyik untuk dilayani, tidak mau melayani, Anda telah mencemarkan panggilan Tuhan untuk hidup Anda. Kalau orang yang asyik mau dilayani, banyak sungut-sungut itu dalam gereja. Ekon terlampau sejuk pun bising. Sound system tidak bagus pun bising. Worship team salah pun bising. Tahu bahwa kalau ekon tidak hidup dan ada remote control dekat dengan Anda, tidak perlu komplain. Ambil sajalah remote control itu, kasih on ekon. Kenapa bising-bising? Kamu harap orang lain datang, hanya kasih on ekon di depan Anda, sedangkan remote control dekat dengan Anda. Itu adalah ciri-ciri orang yang hanya mau dilayani, bukan melayani. Sibuk-sibuk, cakap. Aku nampak minggu lalu ada sampah dekat pavilion. Kalau Anda nampak sampah, pungut masuk dalam tong sampah. Itu saja. Kenapa tunggu orang lain? Sebab mau dilayani. Bukan melayani. Ada satu kali dalam staff meeting beberapa waktu, kami selalu heran mengapa tidak ada air 2-3 tahun yang lalu. Tidak ada air di gereja, di tandas, di tempat tinggal. Dan didapati bahwa tidak ada air sebab switch atau ada satu tempat di bagian sebelah sana selalu kena tutup. Jadi kami ambil keputusan dalam staff meeting dan termasuk kawasan gereja ini. Siapa orang pertama yang mendapati tidak ada air dan Anda tahu bahwa penyebabnya adalah switch kena tutup, pergi ke tempat itu, kasih hidup dia. Jadi mulai hari itu, kadang-kadang tiada air, tapi tidak selalu seperti sebelumnya. Tidak ada air sebab memang tiada bakalan daripada sumber dari luar. Bukan kerana kena tutup. Sebab siapa saja orang pertama yang mendapati tidak ada air, orang itu harus pergi ke tempat tempat air itu. Tidak perlu tunggu orang lain, tidak perlu minta dilayan, karena kita dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jangan menjadi dengan hormat, jangan menjadi sekadar pemanas bangku
gereja. Kita dipanggil ini bukan saja untuk diselamatkan, tapi setiap anggota sidang atau jemaat dipanggil untuk melayani sebaik mungkin. Dengan kata lain, tidak ada lagi kekosongan, tidak ada lagi tergendala karena tidak cukup orang. Kalau setiap orang suka melayani, kita akan maju bersama-sama. Tidak perlulah batalkan acara perkumpulan hanya karena tidak ada orang cuci piring atau buang sampah di pavilion. Kalau mau mengadakan acara, mari melayani bersama, tidak perlu tunggu orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Paulus berdoa supaya akan ada orang yang memiliki pencerahan panggilan Tuhan. Yang ketiga, kita dipanggil, kita didoakan, kita didorong menurut ayat 19 dan 20 atau yang dikatakan atau 18 dikatakan limpah kemuliaan warisannya dalam orang yang saleh. Bermaksud bahwa akan ada kekayaan rohani. Akan ada satu pemberian rohani yang dimiliki oleh mereka yang percaya di dalam Yesus Kristus. Yang dunia tidak boleh berikan. Anda tahu bahwa ramai orang kaya tidak hidup dalam keadaan tenang. Karena rasa takut, rasa tidak aman, tidak selamat. Beli kereta baru misalnya, mungkin Velfire, ataupun mungkin kereta apa sahaja yang baru. Karena terlampau seronok memiliki satu benda yang baru. Kucing limpas tengah malam pun tiba-tiba terbangun dan tidak rasa aman tidur lagi. Takut-takut keretanya dicuri. Tidak aman. Tetapi bagi mereka yang percaya, bagi mereka yang aman di dalam Tuhan, mereka punya keyakinan kekayaan rohani yang luar biasa. Ada cerita di Indonesia mengenai seorang ibu yang menaiki kapal. Mungkin sama seperti saudara-saudari kita yang balik kampung ikut kapal besar. Dia menuju ke satu tempat karena mau bertemu dengan anaknya. Tiba-tiba kapal yang mereka naiki dipukul ombak luar biasa dan semua orang merasa takut. Ibu ini bernyanyi. Semua orang bertanya dan heran mengapa ibu ini tidak takut. Ibu ini menjawab, Bapak Ibu, kalau kapal ini tenggelam dan kita semua mati, saya akan bertemu dengan Bapak di surga, dia kata. Tetapi kalau kapal ini selamat sampai ke destinasi kita, saya akan bertemu dengan anak saya di sana. Dua-dua pun boleh kalau saya, dia kata. Sebab dia ada kekayaan rohani di dalam yang orang lain tidak ada. Dan kekayaan ini tidak boleh dibeli dengan harta benda atau uang ringgit atau rupiah. Mengapa? Sebab kekayaan ini datang dari sorga. Diletakkan di dalam hati mereka yang percaya. Dan Paulus berdoa supaya jemaat di Efesus akan dilimpahkan dengan kemuliaan warisan daripada Tuhan terhadap orang-orang yang saleh. Sekali lagi, hanya mereka yang
telah memiliki Yesus Kristus akan memiliki kekayaan yang luar biasa ini. Yang keempat dan terakhir adalah pencerahan kuasa Tuhan. Di dalam ayat 19 sampai 23 berbicara mengenai kedudukan Tuhan, tempat Tuhan yang sewajarnya. Ayat 19 dikatakan, dan betapa besar kuasanya bagi kita yang beriman. Demikianlah pelaksanaan kuasanya yang agung itu dalam Kristus apabila membangkitkannya daripada kematian dan mendudukkannya di sebelah kanan di surga. Kebesaran kuasa Tuhan bermaksud bahwa Dia di atas segalanya, Dia menguasai kita, dan kita harus tunduk dan taat kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, kebesaran kuasa ini juga menunjukkan kedaulatan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Memberikan petanda bahwa saya dan saudara-saudari harus taat dan mengikuti Tuhan dengan sesungguhnya. Tidak ada kepura-puraan di dalamnya, tidak ada kemunafikan di dalamnya. Harus mentaatinya dengan sungguh-sungguh. Secara cepat ayat 21, Allah meletakkan Kristus jauh di atas segalanya. Semua kata di atas segalanya. Jauh di atas segalanya. Segala penguasa dan kekuasaan, kuasa dan pemerintahan, dan setiap nama yang dinamakan, bukan saja pada zaman ini, tapi juga pada zaman akan datang. Bermaksud bahwa tempat Tuhan itu diletakkan jauh di atas segalanya. Dan bila Tuhan itu jauh di atas segalanya, tidak ada lagi yang boleh mengatasinya. Dia tetap berdaulat, duduk di atas takhta kerajaannya yang kekal. Dan setiap yang di atas itu wajar diberikan penghormatan. Setiap yang diletakkan di atas Yesus Kristus di atas segalanya, kita wajar memberikan penghormatan dan menyembah Dia sebagaimana sepatutnya. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sebagai lawan daripada yang di atas, ayat 22 menjelaskan kepada kita di posisi yang berbeza, yang mengatakan Allah meletakkan segalanya di bawah kakinya. Segalanya, kalau tadi di atas segalanya yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka ayat 22 berbicara tentang segalanya ada di bawah kaki Tuhan dan menjadikannya kepala semua hal ihwal jemaah yang merupakan tubuhnya, disempurnakan oleh Dia yang menyempurnakan segala-galanya. Kalau memang kita telah diletakkan dan segalanya di bawah kaki Yesus Kristus, itu bermaksud bahwa sekali lagi kita harus meninggikan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam ibadah kita. Dari semalam saya menuntut satu pendapat selama 15 menit mengenai pujian dan penyembahan. Yang menjadi kekhawatiran saya juga selama beberapa tahun kita terlibat di dalam pelayanan pujian dan penyembahan. Kalau kita tidak sadar dengan pujian dan penyembahan kita, tren yang sedang berlangsung pada hari ini, lama-lama kita akan kehilangan penyembahan kepada posisi Tuhan sendiri sewajarnya. Karena fokusnya bukan lagi kepada Yesus Kristus dan pribadinya, tapi kepada hal-hal yang lain. Sebab itu penting untuk Anda dan saya mengenal dan menyadari bahwa Yesus Kristus ini diletakkan di atas segalanya dan segala yang lain di bawah tumpuan kaki Tuhan. Dan bila kita mengenal bahwa Dia masih ada di atas, kita berdoa supaya kita juga akan memberikan penyembahan sewajarnya kepada Tuhan.
Bila sebuah gereja mulai menyembah Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa terjadi kepada gereja tersebut. Bila sebuah jemaat itu mengutamakan Yesus Kristus dan meninggikan siapa Tuhan itu di atas segalanya. Bukan musiknya, bukan tariannya, bukan worship leadersnya, bukan suaranya, bukan acaranya, bukan lampu klip-klipnya, bukan. Tapi hanya Yesus Kristus yang disembah. Ada sesuatu yang akan terjadi kepada gereja itu dan keluarga itu dan pribadi itu. Saudara, sebab mereka menyadari bahwa segalanya telah diletakkan di bawah kaki Yesus Kristus. Dan bila kita berada di bawah kaki Yesus Kristus, kita meninggikan Dia. Di dalam kitab Wahyu terjadi apabila para tua-tua melemparkan mahkota mereka di hadapan takhta anak domba Allah yang bersemayam di atas takhtanya itu. Kalau kita ada mahkota, susah untuk tunduk karena takut kalau mahkotanya jatuh. Apalagi kalau macam kepala saya tidak ada tempat sangkut. Di samping kita main-main, kalau kita rasa kita ini ada mahkota pribadi, mahkota ego, mahkota apa sahaja yang menjadi kebanggaan pribadi, selagi itu tidak dilemparkan kepada Tuhan, susah untuk tunduk dan menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Saya doakan supaya Anda dan saya akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran dengan sungguh-sungguh. Tidak lama kita ada latihan choir, mungkin petang ini. Saya mau berpesan kepada semua anggota-anggota choir, jangan hanya tahu menyanyi, soprano, alto, tenor, bass, crescendo, descrescendo. Jangan hanya tahu itu. Tapi ketika Anda menyanyi, sembahlah Tuhan. Bukan kemahiran semata-mata. Ini mesti begitu. Itu mesti begitu. Saya pun pernah pimpin choir, Bishop Melter pernah pimpin choir. Ketika kami masih melayani di St. Michael. Ada beberapa anggota choir yang masih ada sampai sekarang. Kita tahu pergumulannya bila menyanyi 4 suara. Tapi kalau sekadar kemahiran tidak ada dari dalam hati, Tuhan pun tidak senang. Rahasianya adalah harus menyadari bahwa kita ini dibawa kaki Tuhan dan Yesus Kristus telah diletakkan di atas segalanya. Jadi saya telah bentangkan kepada Anda 4 bahan doa Rasul Paulus. Supaya ada pencerahan pengenalan akan Tuhan, ada pencerahan akan panggilan Tuhan, ada pencerahan mengenai kekayaan Tuhan, ada pencerahan kuasa Tuhan. Doa ini tidak tamat tempo. Bahan-bahan doa ini masih berlangsung. Harapan saya dan doa saya adalah supaya bahan-bahan doa ini akan dijawab dan terjawab di All Saints Cathedral, khususnya di dalam jemaat 1145. Supaya Anda akan mengenal Tuhan, akan mengenal panggilan Tuhan, akan mengenal kekayaan daripada Tuhan, dan akan mengenal kuasa Tuhan. Dan bila kita mengenal Tuhan,
Tanggung jawab kita adalah untuk memperkenalkan siapa Tuhan itu yang sebenarnya. To know Him and to make Him known. Mengenal Tuhan dan memperkenalkan Dia adalah tanggung jawab saudara-saudari dan saya setiap waktu. Kiranya Tuhan mendengar doa Rasul Paulus untuk kita, dan Tuhan menjawab doa Rasul Paulus di All Saints Cathedral pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami telah mendengar firman-Mu. Kami telah diberikan pencerahan melalui penyampaian firman Tuhan. Kami berdoa, pencerahan daripada Roh Kudus yang lebih mendalam lagi akan kami alami satu persatu mengenai firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.